Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan Ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Tiga rumah di kawasan Setoyo S, Gang Sepakat, Kelurahan Telaga Biru, Banjarmasin Barat, Rabu malam ludes di lahap Si Jago Merah. Diduga api bermula muncul dari salah satu rumah kontrakan. Kasus pelanggaran netralitas oleh dua oknum aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin masih terus bergulir. Badan Kepegawaian Daerah BKD setempat masih menunggu rekomendasi dari Komisi ASN untuk menjatuhi sanksi terhadap keduanya. Warga di kawasan Gang Bandanera Ujung, Kelurahan Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, keluhkan jalan di kawasan setempat sering tergenang air. Bahkan genangan air sampai masuk ke halaman salah satu sekolah. Tiga rumah di kawasan Setoyo S, Gang Sepakat, Kelurahan Telaga Biru, Banjarmasin Barat, Rabu malam ludes di lahap Si Jago Merah. Diduga api bermula muncul dari salah satu rumah kontrakan. Kebakaran terjadi sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah Rabu malam dan menghanguskan sedikitnya tiga rumah di pemukiman padat penduduk, tepatnya di RT 8 Jalan Setoyo S, Kelurahan Telaga Biru, Banjarmasin Barat. Diduga api bermula muncul dari salah satu rumah kontrakan milik warga bernama Hajah Nani. Namun saat peristiwa kebakaran terjadi, kontrakan tersebut sedang kosong karena ditinggal pergi oleh penghuninya. Ketua RT setempat Dharma mengatakan total ada 3 rumah yang terbakar, namun untuk penyebab terjadinya kebakaran masih belum bisa dipastikan. Tapi kalau melihat yang habisnya ini, apinya dari Majina nih. Oh, di tengah nih lah. Antar dua nih lah. Oh iya iya iya. Dua nih rumah ini gak apa nih lawan ajinya. Karena itu disewa oleh orang berjualan. Oh iya iya iya. Nah. Jalan sementara apa Pak? Hah? Jalan sementara kira-kira apa ya Pak? Kita tahu lah kita ada operasi. Kita begitu bangun jam 11.45 rasanya tadi api karena di belakang kamarku tuh. Oh iya iya. Nah, jadi langsung keluar aja melihat api yang terbakar rumah yang 20 ini di belakangnya kena. Nah, lalu menyeberang ke Gang 19. Dari Gang Sepakat menyeberang ke Gang 19. Sementara salah satu korban kebakaran, Ahmad Ridho, mengaku dirinya yang pertama kali melihat api bermula muncul dari rumah kontrakan yang berada tepat di samping rumahnya. Ia pun segera membangunkan semua anggota keluarganya dan bergegas keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Di sebelah, jadi rumah pas di jendela sebelah kiri. Rumah tetangga kan? Iya, rumah tetangga. Kada tahu ada orang yang tahu kada Bang? Dari rumah siapa? Kurang tahu juga. Orangnya ganti-ganti Bang soalnya. Rumah sewaan enggak? Kayaknya rumah sewa. Soalnya jarang di rumah juga. Ini kira-kira ada berapa buah nih dilihat kebakarannya nih? Kayaknya 2 rumah lah soalnya. 2 rumah aja, rumah sumber api sama rumah ulun. Ini masih aman. Di belakang kurang tahu sih, belum lihatnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara untuk penyebab terjadinya kebakaran masih belum bisa dipastikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kasus pelanggaran netralitas oleh dua oknum aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin masih terus bergulir. Badan Kepegawaian Daerah BKD setempat masih menunggu rekomendasi dari Komisi ASN untuk menjatuhi sanksi terhadap keduanya.
Dua oknum ASN yang melanggar netralitas berasal dari Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Barat. Keduanya diduga terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah pada beberapa waktu lalu. Kini kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh dua oknum ASN ini dilimpahkan Bawaslu Banjarmasin ke Komisi ASN. Kepala BKD Diklat Banjarmasin, Safri Azmi, menyatakan pihaknya belum bisa menjatuhi sanksi kepada kedua oknum ASN tersebut karena masih menunggu rekomendasi dari Komisi ASN. Apa nanti rekomendasi dari Komisi ASN? Kalau itu ternyata ada hukuman tingkat sedang, berat, atau ringan, nanti kita tindak lanjuti. Tapi kalau sifatnya administratif, nanti kan cukup sampai di Bawaslu aja. Jadi kita tunggulah apa nanti rekomendasi. Jadi ada macam-macam yang alasan. Pertama mungkin pada saat itu dia berhalangan atau sakit, dan berapa angkatan jumlahnya lebih 200. Kedua oknum ASN diduga telah melanggar peraturan pemerintah atau PP nomor 53 tahun 2010 terkait kode etik dan disiplin aparatur sipil negara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 Kamis pagi kemarin didistribusikan ke 13 kabupaten dan kota yang ada di Kalsel. Agar semua surat suara aman sampai ke tempat tujuan, pendistribusian dikawal ketat aparat kepolisian. Pendistribusian kotak suara dimulai dari Pelabuhan Peti Kemas di kawasan Jalan Lumba-Lumba, Banjarmasin Barat. Semua surat suara yang tersegel rapi dari Peti Kemas langsung dipindahkan ke truk untuk didistribusikan ke 13 kabupaten dan kota di Kalsel. Agar semua surat suara aman dan lancar sampai ke tempat tujuan, pendistribusian dilakukan dengan pengawalan ketat kepolisian. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Selatan, Basuki, mengatakan, pihaknya meyakini proses validasi pencetakan hingga pendistribusian surat suara berjalan lancar dan aman, tidak ada masalah. Kita sudah menerima surat suara yang dikirim dari PT Terminal Jawa Malang, dan hari ini dibongkar. Hari ini juga akan kita distribusikan ke 13 kabupaten kota. Alhamdulillah lancar, nggak ada masalah. Mulai dari kita validasi, cetak, packing sampai dikirim ke melalui ekspedi Poslok, lancar. Di sini menyiapkan hanya 3 truk, namun demikian kita melakukan pengawalan secara full untuk mengantisipasi kendala-kendala selama dalam perjalanan. Demikian juga kami mengirimkan 3 orang personil dalam proses percetakan di Surabaya, di Kota Malang. Kami lakukan pengamanan di sana, baik terbuka maupun tertutup. Termasuk nanti saat pelipatan, Pak, akan ada pelipatan surat suaranya, akan ada pengamanan sendiri, Pak? Betul. Dalam proses pelipatan di masing-masing KPU kabupaten, tentunya nanti kita akan laksanakan pengamanan yang akan dilakukan oleh personil dari Polres kabupaten tersebut. Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020, KPU Kalsel mencetak sebanyak 2.874.922 lembar surat suara. Sementara untuk surat suara cadangan, KPU mencetak sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih di Kalsel. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan.